Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam program kita Kamu Hebat. Secara khusus kita sedang membahas firman sebelum bobo. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam serial kita yang luar biasa ini, 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan saya mau mengajak setiap pemirsa sekalian, jemaat Tuhan sekalian, untuk langsung menyaksikan firman Tuhan atau menerima firman Tuhan dari tanah perjanjian. Kebetulan saya menyampaikan firman ini dari tanah perjanjian, di mana saya membahas tentang membangun keluarga dengan visi yang jelas dan sama. Karena membangun keluarga bukan hanya dengan cinta harus, komitmen juga harus mengimbanginya, tetapi visi yang jelas dan sama akan menjadikan keluarga itu semakin kuat. Ada banyak keluarga akhirnya hancur di tengah jalan menghadapi tantangan. Kenapa? Karena visinya berantakan. Jadi yang ada hanya ribut, perdebatan terus menerus. Dengan visi yang jelas dan sama, maka rumah tangga itu dibangun dalam kasih, keteraturan, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, saya mengajak saudara ke tanah perjanjian Yerusalem untuk menerima firman Tuhan, membangun keluarga dengan visi yang jelas dan sama. Haleluya. Hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari kemenangan. Karena minggu ini adalah minggu di mana kita akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di Mount of Olive, dan ada satu pemandangan persis di belakang saya bernama Golden Gate atau pintu gerbang indah. Kita ingat betul ada apa di pintu gerbang indah, tempat di mana Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini sudah bisa lihat pintu ini tertutup. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang masuk kota Yerusalem dari tempat ini, dari Mount of Olive, dari Bukit Zaitun, lalu masuk ke kota Yerusalem melalui pintu gerbang indah ini, atau biasa disebut sebagai the Golden Gate kalau buat orang-orang Yahudi. Tetapi dalam Alkitab disebut pintu gerbang indah. Ada apa di sana? Kita ingat betul ketika Petrus dan Yohanes mau masuk bait Allah, di pintu gerbang indah ada seorang meminta sedekah. Lalu apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes bilang, "Silver and gold have I none." Pertanyaannya, betul nggak mereka nggak punya sesuatu? Saudaraku, nggak boleh orang datang beribadah pada zaman itu dengan tangan kosong atau dengan tangan hampa. Berarti mereka punya sesuatu. Tetapi ini yang saya mau tekankan buat saudara, silver and gold is not important in our life. Emas, perak, harta kekayaan tidak terlampau penting. Tetapi dia bilang, apa yang kupunyai kepadamu kuberikan. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dan apa yang dia punya, dia bilang, demi nama Yesus orang Nazaret bangun dan berjalanlah. Berarti yang dia punya adalah nama Yesus. Jemaat sekalian, saya selalu bilang gereja ini adalah gereja orang kaya. Kenapa? Kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Kita punya sesuatu yang lebih daripada segala emas, permata, batu bacan, apapun namanya. Kayaknya batu akik udah makin menurun nih sekarang nih. Jual lagi buru-buru ya kan. Saudaraku, tapi saya mau bilang kita punya sesuatu yang jauh lebih dari semuanya. Dan sesuatu yang kita punya yang lebih dari segalanya, itu nama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, nama Yesus. Saudara nggak bisa ngomong nama itu setengah-setengah. Sama-sama bilang sama saya, nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, nama Yesus. Haleluya. Kita ingat lagu itu, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Kita punya nama Yesus. Berarti waktu kita beribadah hari ini tidak ada alasan untuk kita takut, kecewa, lemah, khawatir, bingung, apapun yang kita hadapi. Hari ini adalah hari di mana kita berjumpa dengan nama itu. Hari ini adalah hari di mana kita merebut kuasa dari nama itu. Itu sebab selalu saya bilang, setiap hari ibadah adalah hari mujizat. Setiap hari di mana kita berdoa adalah hari di mana kita mengalami kemenangan. Setiap hari di mana kita mencari wajah Tuhan, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-6 dalam pembahasan kita tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Karena selalu saya bilang
kerinduan saya buat setiap jemaat sekalian. Jemaat boleh senantiasa mengalami suasana sorga di dalam keluarga jemaat sekalian. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari kita membahas tentang membangun keluarga dengan visi yang jelas dan visi yang sama. Nah, ini juga penting buat adik-adik muda sekalian. Jadi kalau berpacaran bukan hanya, oh dia ganteng loh, oh dia cantik loh, wah dia ngerti saya loh, wah dia pintar masak loh. Kayaknya engkau butuh koki deh, bukan butuh istri ya kan. Oh dia bisa melindungi saya, dia bisa menjaga saya tuh aman dekat dia. Kayaknya lu butuh satpam kalau gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang membangun keluarga dengan visi yang berbeda-beda. Jadi gini, yang wanita ingin suami saya berbuat begini-begini, tetapi dia nggak pernah ngomong, suaminya nggak pernah tahu, sementara suaminya saya mau begini-begini dan dia nggak pernah share. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang ketika masa pacaran cuman nonton bersama, ya kan, beli es jeruk sama-sama, es kelapa muda sama-sama, makan cendol 1 gelas 2 sedotan, jigongnya bercampur geli, tahu nggak? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, kalau salah pemahaman, ya rusak semuanya, ya kan? Saudara ingatkan cerita 2 kawan akrab itu, si Ucok sama si Tumpal kan? Jadi si Ucok sama si Tumpal ini anak lagu Boti baru sampai Jakarta gitu kan, jadi dia berteman baik, belum punya teman gitu, jadi dekat sekali mereka. Satu kali pagi-pagi Ucok bangun, dia lihat, nih ada miss call pula ini dari Tumpal kan, iya kan? Jadi dia telepon Tumpal ini, dia bilang, Tumpal, ada apa rupanya? Aku lihat di handphoneku ada miss call ini rupanya ini, ya kan? Lalu Tumpal bilang, tertekan aku rupanya, ya kan? Oh, Ucok bilang ini, memang Jakarta ini sulit, Jakarta ini memang berat, makanya ada istilah sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam lagi ibu kota. Tetapi beginilah, karena kita berteman, karena kita bersahabat, cobalah kau sharing-sharing, cobalah kau ceritakan kepada aku. Kalau kau tertekan, kenapa pula kau tertekan? Dia bilang, sudahlah jangan kau bikin repot-repot, aku cuma tertekan, dia bilang gitu. Aduh, sudahlah kita sahabat, jangan kau tutup-tutupilah persoalan kau. Mungkin ada yang bisa kau bantu, kau ini bikin repot saja hidup. Aku cuma bilang tertekan. Waktu ku ambil handphoneku dari kantongku, rupanya tertekan pula nomormu. Lalu Ucok bilang, itu namanya bukan tertekan, kalau di Jakarta namanya kepencet. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat kan, kalau udah salah pengertian jadi repot. Maksudnya si Tumpal ini tertekan itu kepencet, saudara. Tetapi maksudnya Ucok, kalau kau tertekan, biarlah kau sharing-sharing dengan aku. Nah, dalam rumah tangga juga gitu. Ada banyak suami sama istri, bahasanya sama, tapi pemahamannya beda. Kenapa? Itu yang saya bilang, rumah tangga tidak dibangun dengan visi yang jelas. Saya ingatkan waktu saya bahas tentang 33 kebenaran tentang visi, bahwa visi bukan hanya untuk pelayanan, visi bukan hanya untuk kehidupan, tetapi visi juga baik untuk membangun keluarga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba lihat Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Lihat, dari awalnya Tuhan mengajar kita untuk membangun keluarga dengan visi yang jelas, saudara-saudara. Lihat, Amos pasal 3 ayat 3. Amos pasal 3 ayat 3. Dikatakan apa? Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, ini kalimat sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam. Artinya, keluarga tidak akan pernah bisa dibangun bahagia kalau mereka tidak mulai dengan visi yang jelas. Kalau keluarga cuma dibangun dengan cinta, I know, love is so important. But love itself is not enough. Cinta itu begitu penting, tapi cinta sendiri itu nggak cukup, saudara-saudara. Cinta harus disertai dengan visi. Karena kalau cinta ibaratnya pohon, maka visi saya sebut akarnya. Cinta itu seringkali hanya kulit luarnya. Makanya banyak orang berkata, kau mulai dengan cinta, tapi kemudian kau berkhianat. Kau yang katakan cinta, kau juga yang mengkhianati cintamu itu. Ya kan? Kan banyak istilah-istilah, ribuan lagu dikarang tentang pengkhianatan cinta. Kenapa? Karena banyak orang pikir cinta segala-galanya. Tetapi selalu saya bilang cinta itu seperti pohon.
Artinya apa? Kalau nggak ada akarnya, maka pohon ini juga akan mati, pohonnya juga akan kering. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya khawatir. Banyak rumah tangga didasari dengan cinta. Kalau nggak cinta masa menikah sih, iya kan? Iya, saya ngerti sih. Sebagian cinta sama orangnya, sebagian cinta sama mobilnya, sebagian cinta sama penampilannya, sebagian cinta sama mukanya, iya kan? Tetapi bukan cinta secara sungguh-sungguh, saudara-saudara. Tetapi cinta tanpa visi itu seperti pohon yang nggak ada akarnya, saudara-saudara. Ujung-ujungnya akan mati juga. Nah, makanya Alkitab bilang gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya apa? Kalau kita mau berjalan bersama, kalau kita mau menikah, kalau kita mau membangun keluarga, maka yang paling utama adalah janji dan di dalamnya termasuk visi. Makanya dalam Mazmur 127, ayat yang pertama di bawah judul perikop berkat Tuhan pangkal selamat, di bawah cerita tentang nyanyian ziarah Salomo dikatakan gini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya gini, kalau membangun rumah cuma datang dari keinginan daging, cuma datang dari, oh ya saya cinta dia, saya suka dia, tapi nggak ada God's vision, dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sudah mau berusaha bagaimanapun, tetapi tanpa visi untuk membangun keluarga dengan sama, dengan jelas seturut dengan kehendak Tuhan, you will go nowhere. Akhirnya cuma berisi lembah air mata, lembah kegagalan, lembah kekecewaan, lembah kepalsuan. Karena Alkitab sudah bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, how God will build your marriage? Through vision. Tuhan kasih visi buat setiap saudara, dan visi adalah sesuatu yang sudah saya pernah jelaskan buat saudara. Visi bukan sesuatu yang saya lihat karena orang, karena kesukaan saya, karena kenikmatan saya, karena daging saya, tapi visi harus mulai dari apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, membara dalam hidup saya, dan Tuhan juga yang memampukan saya. Makanya dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, Tuhan bukan bicara rumah di sini hanya dengan batu dan semen, saudara-saudara, iya kan? Batu dan semen semua orang bisa buat. Tetapi maksud Tuhan rumah di sini adalah rumah tangga. Rumah di sini maksudnya building up a family. Nah, Alkitab jelas bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya boleh buat pesta pernikahan 100 miliar misalnya. Ya kan, zaman sekarang orang kalau bikin pesta pernikahan, aduh minta ampun, saudara-saudara. Iya kan? Tetapi juga sia-sia. Banyak orang membangun rumahnya, membangun keluarganya, membangun rumah tangganya miliaran, bahkan masuk mencapai triliunan, saudara-saudara. Tapi kemudian berakhir dengan apa? Kehancuran. Karena Alkitab sudah bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya juga begitu dengan sebuah negara. Iya kan? Negara boleh dibangun dengan konsep bagaimanapun, tetapi kalau dukun terlibat, aduh, yang saya khawatirkan di bangsa ini, terlalu banyak dukun, terlalu banyak paranormal, terlalu banyak kuasa-kuasa kegelapan yang terus terlibat dengan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan dengan bangsa kita, kita kurang takut sama Tuhan. Kita ini punya pemimpin-pemimpin yang hebat, kita punya pejabat-pejabat yang luar biasa. Hello. Jangan stres gitu dong. Jemaat ngeliat, wah gembala gue mentang-mentang lagi ada di tanah perjanjian, dia sikat semua lagi pejabat-pejabat. Loh, bukan, maksud saya sebagai gereja, saya hanya mau ingatkan, dan itu juga saya mau ingatkan jemaat sekalian. Kalau ada jemaat yang dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai pejabat, tetap memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jangan mentang-mentang udah pejabat mainnya sama penasihat spiritual, dukun dan segala sesuatunya. Dukun gak punya sesuatu yang baik, penasihat spiritual gak punya sesuatu yang baik. Kelihatannya dia mulai dengan hal yang baik, tetapi setan selalu minta tumbal. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap sekalian, mari kita berdoa untuk pertobatan buat bangsa kita. Sepintar apapun, sehebat apapun para pejabat di bangsa kita, tapi kalau masih tetap percaya kuasa-kuasa kegelapan, Alkitab bilang apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun dan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang
memperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Kalau kita punya visi, kita juga punya waktu istirahat, kita punya waktu berserah kepada Tuhan. Kita nggak hidup dengan stres terus. Bukan berarti kalau kita punya visi kita nggak ada masalah, tetapi masalah rumah tangga, masalah masa muda, masalah dengan mertua, masalah dengan ipar, masalah dengan besan, masalah dengan keuangan, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan apapun, kita masih tak bisa tidur. Karena apa? Alkitab bilang Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu dia bisa berserah, pada waktu dia bisa serahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Haleluya. Sebagai gembala, saya nggak mau lihat saudara hidup dengan stres. Saya nggak mau lihat saudara hidup dengan tertekan, ya kan? Suami istri terus tertekan, orang tua dan anak terus tertekan, anak-anak muda tertekan. Lah ilah, makin kau tertekan makin kau cepat mati, kan begitu. Makanya selalu saya bilang, orang tertekan yang pertama cepat mati. Yang kedua, orang tertekan nggak ada temannya. Semua orang juga takut punya teman orang tertekan kayak saudara gitu, ntar nular lagi stresnya dia sama gue, katanya gitu. Ya, dan yang ketiga, orang tertekan pikiran negatif terus. Dan yang keempat, orang tertekan nggak berani punya mimpi-mimpi besar dalam hidupnya. Nah, makanya Alkitab bilang Tuhan memberkati orang dikasihnya justru pada waktu tidur, pada waktu dia bisa berserah. Ayat yang selanjutnya dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki Allah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan Allah satu upah. Jadi lihat, Tuhan merancangkan keluarga yang dahsyat. Tuhan merancangkan keluarga yang luar biasa. Bahkan ayat yang keempat dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi Alkitab dari awal sudah janjikan bahwa yang namanya membangun keluarga, membangun rumah, ada musuh, ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi yang ditekankan, ia tidak akan mendapat malu. Bahkan ia dapat berbicara dengan musuh-musuhnya. Dia nggak gentar sedikit pun. Kenapa? Karena kalau ada visi Tuhan, tantangan sehebat apapun akan kita lewati. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin? Iya kan? Kalau kita punya visi, tantangan sebesar apapun bisa kita lewati. Kalau kita punya visi, tantangan seberat apapun, kita jalani. Alkitab sudah janji kok kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi Alkitab sudah bilang, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Nah, makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Visi dalam berkeluarga ini penting. Sama-sama bilang sama saya penting. Bilang sama sebelah saudara, keluarga kamu ada visi nggak? Iya, kadang-kala itu persoalannya. Di keluarga kita sudah ada rumah, di keluarga kita sudah ada mobil, di keluarga kita sudah ada perlengkapan, perabot dapur, semuanya hebat, tetapi visi nggak ada, iya kan? Padahal saya jelaskan di sini beberapa. Satu, visi dalam berkeluarga itu seperti fondasi pada sebuah bangunan. Jadi dia the foundation of a building, iya kan? Jadi tanpa visi jangan coba-coba bangun rumah, iya kan? Tanpa visi jangan coba-coba berkeluarga, iya kan? Adik-adik muda nih hati-hati nih. Jangan cuma pacaran, saya senang sih pendeta. Ya habis tua, kita habis tua gitu ya. Kan habis kita udah tua pendeta, ya harus nikah gitu. No, menikah bukan karena umur udah cukup. Menikah bukan karena, oh iya mumpung dapat pasangan teman hidup, jangan sampai dia berubah pikiran. Parah lu, ya kan? Tetapi visinya dulu harus jelas. Sebab visi itu dalam berkeluarga satu, seperti fondasi pada sebuah bangunan. Jadi berapa tinggi dan kuatnya menghadapi badai dan gempa bumi ditentukan oleh kekuatan fondasi itu. Makanya sebelum bangunan dibangun, yang pertama dibangun adalah fondasinya dulu. Karena fondasi menentukan berapa tingginya bangunan ini bisa dibangun. Iya kan? Contoh, gereja kita di Manado, iya kan? Geraha Glow Manado. Halo Manado, akhirnya kok disebut-sebut juga tuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita beli, Manado nih bukan nyewa loh, udah punya sendiri loh. Makanya selalu saya dorong pengurus kalian, bangun yang mantap. Saya mau di apa ini namanya? Di Geraha Glow Manado ini ada lonceng gereja yang mantap, ada menaranya, ada lonceng gereja. Jadi sebelum kebaktian mulai, wah lonceng gereja bisa dibunyikan, kan mantap itu kan. Lonceng gereja soba bunyi, ya yeah. Kan kalau di Jakarta susah membangun lonceng gereja. Tapi di Manado kapan lagi, saudara-saudara, iya kan. Jadi ayo pengurus Manado bikin yang mantap. Ini sudah punya sendiri. Nah, hari ini bangunan gereja itu 3,5 lantai, ya 3,5 lantai. Ya kan, waktu saya masuk pertama untuk negosiasi untuk beli gedung ini, ya kan, pertanyaan pertama saya, ini gedung bisa berapa lantai? Dia bilang dari fondasinya bisa 5 lantai. Wah, jadi mimpi saya satu saat, ya kan,
Ini terus dibangun full dan paling atas pakai baja ringan, lalu bikin tinggi dan lepas gitu, dan bikin balcony. Karena memang fondasinya cukup, saudara. Dan di belakang itu yang ada ruangan kecil tanah sepotong di belakang itu sudah dipersiapkan untuk lift. Jadi karena saya tanya, kalau sampai 5 lantai, oh memang ini udah dipersiapkan untuk 5 lantai dan ada bangunan untuk lift. Nah, fondasi bisa menentukan tinggi sebuah bangunan. Dan otomatis diperhitungkan kuatnya menghadapi badai, gempa bumi. Itu tergantung kekuatan fondasi. Nah, banyak rumah tangga fondasinya sangat lemah. Kenapa? Tidak ada visi sama sekali. Sehingga ya selama selama masa-masa honeymoon semua beres. Tapi waktu mulai menghadapi badai, waktu mulai menghadapi tantangan, waktu mulai menghadapi pergumulan, di sini letak persoalan utamanya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Waktu rumah tangga sudah bermasalah, look back at your vision. Adakah visi? Kalau tidak ada visi, mari kita mulai membicarakan what is the vision of our marriage. Karena itu menjadi fondasinya. Tidak ada yang pernah terlambat. Tetapi kalau memang visi sudah ditetapkan bersama, coba lihat, masihkah kita berjalan sesuai visi? Atau mungkin visi kita waktu itu belum jelas, mari kita perbaiki. Karena kalau visi jelas, maka kekuatan kita menghadapi tantangan juga jelas. Haleluya. Yang kedua, dalam visi dalam berkeluarga, saya pelajari kenapa visi itu penting. Karena visi itu seperti cadangan bahan bakar pada sebuah kendaraan. Jadi kendaraan yang mau menempuh misalnya padang gurun gitu ya kan, karena kita di tanah perjanjian ini banyak menghadapi padang gurun, dan biasanya di padang gurun tidak ada pompa bensin. Siapa pula yang mau di padang gurun sediain pompa bensin, saudara-saudara? Emangnya onta? Onta kan nggak pakai solar, saudara, iya kan? Nah, itu sebabnya kalau kita di padang gurun itu seperti cadangan bahan bakar pada sebuah kendaraan. Maksudnya apa? Jauhnya jarak tempuh yang akan kita jalani tergantung persediaan bahan bakar yang kita miliki. Iya dong. Kalau bahan bakar kita cukup, sejauh manapun kita melangkah kan bisa. Iya kan? Tetapi kalau bahan bakar kita nggak cukup kan ngeri, saudara. Nah, ada banyak rumah tangga gitu. Makanya 5 tahun pertama mantap. 7 tahun pertama mantap, 8 tahun pertama mantap. Tapi selanjutnya, wah tertatih-tatih, saudara. Kenapa? Karena persediaan bahan bakarnya nggak cukup. Ngeri nggak ini? Ya kan? Makanya mutlak harus ada visi. Kita bahas apa yang kita mau, bagaimana anak-anak kita, bagaimana hari depan kita, bagaimana kita menghadapi tantangan. Kalau ribut, apa yang harus kita buat. Kalau kita berbeda pandangan atau kita ada argumentasi, apa yang harus kita buat. Kalau kita tiba-tiba dalam pembahasan sesuatu nggak cocok, apa yang harus kita buat. Nah, itu namanya visi. Jadi fondasinya harus jelas dulu. Yang ketiga, kenapa visi itu penting? Karena saya pelajari visi dalam pernikahan itu seperti GPS buat sebuah pesawat terbang, sehingga kita akan mengetahui berapa jarak tempuh, ketinggian, serta kemungkinan goncangan yang akan terjadi. Makanya sebelum sudah naik pesawat, ya kan, walaupun selalu saya bilang, walaupun kadang-kala itu nggak ada gunanya ya kan, saya Ronald Ingkiriwang, saya adalah penerbang Anda, ya kan. Nah, kalau dia mau kenalan, keluar dong dari kokpit. Jangan dari kokpit ngomong saya Ronald Ingkiriwang, ya kan. Bener Ronald Ingkiriwang atau Ronald Purba kan kita nggak tahu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang suka aneh-aneh nih, saudara. Suka aneh-aneh, ya kan. Tapi nggak apa-apa kan, dia yang pilot, ya kan. Lalu dia bilang, kita akan terbang dengan ketinggian 40.000 kaki, ya kan. Ngapain dia umumkan ke kita, ya kan? Supir taksi kan juga nggak akan ngomong sama kita, saya akan jalan dengan kecepatan 70 km per jam. Enggak lah, ya kan? Tapi ya, dari mana dia tahu? Kan dari GPS-nya, ya kan? Dan juga nanti kalau dia udah terbang, kita juga nggak tahu dia 40.000 apa 38. Kan nggak mungkin kita ketok-ketok kokpit, pilot, captain, kayaknya baru 38.000 dan naikin dikit dong. Terus dia kasih tahu lagi, ya kan? Nanti di atas Taipei akan ada goncangan-goncangan, ya kan? Dari mana semua dia tahu? Dia tahu semua dari GPS-nya, ya kan? Nah, begitupun dengan visi dalam membangun keluarga. Visi dalam membangun keluarga membuat kita sadar bahwa kita bukan keluarga yang sempurna. Ada tantangan, ada pergumulan, tetapi we are well prepared. Kita benar-benar udah siap menghadapi segala sesuatunya. Yang keempat, kenapa visi itu penting dalam membangun keluarga? Karena visi dalam berkeluarga itu seperti jumlah cash yang kita miliki sebelum membeli rumah.
Jadi gini, kita mau membeli rumah, kita harus tahu dulu jumlah cash, uang kita yang ada pada kita. Misalnya kita punya uang 100 miliar, kita punya uang 1 miliar, kan berbeda. Karena dengan cash yang kita punya, kalau kita tahu jumlah cash yang kita punya, kita dapat menentukan tipe rumah bagaimana yang mampu kita beli. Tipe rumah bagaimana, sebesar apa, dan di mana. Ah, ini kan penting. Ada banyak orang kan nggak tahu gitu. Berapa besar kebahagiaan keluarganya. Ada banyak orang yang bilang, ya kue sera-sera lah, whatever will be lah gitu. Ya kita lihat aja kondisi, gimana kondisinya, gimana situasinya. Sebagai hamba Allah saya bilang nggak bisa. Kalau visi kita jelas, rumah tangga kita bangun bahagia, rumah tangga kita bangun dahsyat, rumah tangga kita bangun luar biasa, rumah tangga yang kita bangun penuh dengan sukacita sorgawi, haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya untuk kembali memperbaiki. Oke, sebelum kita minta mujizat dalam keluarga kita, saya percaya mujizat selalu ada, tetapi yang pasti kita perbaiki dulu visi-visi di dalam membangun keluarga kita. Saya percaya segala yang baik dapat terjadi, ya kan? Nah, sekarang pentingnya sharing vision dalam berkeluarga. Nah, kenapa saya bilang perlu sharing vision? Supaya visi nggak jadi visi suami atau visi istri, benar-benar visi keluarga, visi anak-anak atau visi orang tua. Orang tua harus share vision kepada anak-anak. Anak-anak harus share vision kepada orang tua. Suami harus share vision kepada istri. Nah, kekuatan bangsa Israel adalah justru di Ulangan pasal 6. Di mana Tuhan perintahkan kepada bangsanya, setiap hari Sabat, kamu jangan ngapa-ngapain. Kamu share, kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh apa-apa. Kamu cuma duduk dan membicarakan firman kepada anak-anakmu di perjalanan, ketika kau duduk, ketika kau makan. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika vision dapat di-share dengan baik di antara keluarga, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, pentingnya sharing vision dalam keluarga, yang pertama, kita dapat berjalan di jalan yang sama dan searah. Ya kan? Contoh kecil aja deh gitu. Ya kan? Bahwa saya ingin anak-anak saya misalnya sekolah pendeta misalnya, atau gini, anak saya yang pertama saya mau sekolah pendeta, ya kan? Tetapi kemudian istri nggak setuju. Istri mau anak yang pertama misalnya bisnis supaya jadi orang kaya. Nah, anak yang terakhir, anak yang mungkin penyakitan, anak yang mungkin nakalnya minta ampun, ini aja yang jadi pendeta. Ya kan? Tetapi ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau kita punya visi yang nggak jelas, jadi yang ada cuma keributan. Orang tua maunya begini, anak-anak maunya begini, suami maunya begini, istri maunya begini. Hal kecil aja misalnya, ada uang sedikit, suami mau beli mobil, istri mau udahlah beli rumah dulu deh gitu, ya kan? Rumah mobil bisa ribut, ya kan? Dan akhirnya yang ada suasana dalam keluarga nggak mantap. Tapi kalau visi jelas, ya kan? Kita nomor 1 adalah Tuhan, nomor 2 adalah keluarga, nomor 3 adalah pelayanan, nomor 4 kita harus jadi berkat buat banyak orang. Ketika prioritasnya jelas, visionnya jelas, pasti rumah tangga itu dahsyat. Yang kedua, pentingnya sharing visi dalam berkeluarga. Kita bersama memiliki kekuatan dalam menghadapi tantangan. Jadi waktu kita menghadapi tantangan kita sama. Contohnya misalnya, kenapa bangsa Israel kuat menghadapi musuh-musuhnya? Karena visi mereka jelas. Visi mereka mau masuk tanah Kanaan. Tetapi pertama-tama visi itu belum jelas dulu. Makanya setiap kali ada masalah di padang gurun, mereka selalu berteriak, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara? Iya kan? Kalau visi nggak jelas, yang ada cuma keributan demi keributan dalam keluarga. Apalagi waktu menghadapi tantangan. Makanya banyak keluarga, kalau oke-oke semua dahsyat. Tapi kalau mulai ada tantangan, wah suami maki istri, istri ngelawan sama suami, wah jadi chaos rumah tangga itu. Yang ketiga, pentingnya sharing vision dalam berkeluarga, kita tidak merasa sendirian ketika kita berduaan. Tahukah saudara, ada banyak istri yang menangis dan merasa sendiri menghadapi semuanya. Pak, bertobatlah. Coba ngerti perasaan istrimu. Istri, tahukah saudara, ada banyak suami yang merasa tertekan. Dia senang kalau ada orang yang dia bisa share bersama. Kenapa? Karena dia sudah sangat tertekan. Dia selalu merasa sendiri, bahkan di tengah keramaian sekalipun. Kenapa? Karena dia merasa nggak pernah didengarkan, nggak pernah merasa disambut, ya kan? Kalau istri punya usul apa-apa paling, cuma segitu, cuma begitu, cuma begitu. Hari ini boleh nggak saya ingatkan buat saudara, mari kita sharing vision. What is your vision? Dan ada perbedaan dalam visi, nggak apa-apa. Kita mulai satukan, kita mulai cari yang terbaik. Karena visi bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang terbaik yang Tuhan mau
buat keluarga kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan yang keempat, pentingnya sharing vision dalam berkeluarga. Kita dapat saling menolong dan menguatkan ketika salah satu tergoncang. Kita remind them, kita ingatkan kembali, kan ini visi kita. Masa ya Tuhan permalukan, masa ya Tuhan tinggalkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang yang berkeluarga pasti ada tantangan. Tetapi kekuatan menghadapi tantangan terletak pada kekuatan kita tertanam dalam visi yang Tuhan berikan buat keluarga kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, selanjutnya saya pelajari jenis-jenis rumah tangga hari-hari ini, ya kan? Nah, dalam hubungan dengan visi saya pelajari yang pertama, ada keluarga yang keduanya sama sekali tidak punya visi. Itu yang saya sebut Kuesera family. Jadi pokoknya gini, udah apa yang terjadi terjadilah gitu. Karena memang sama sekali tidak punya visi. Ya kita ngeflow aja lah pendeta. Kita ngebangun rumah tangga ngeflow aja. Waduh, yang kayak begini saudara-saudara, sejauh nggak ada tantangan ya oke-oke aja. Tetapi rumah tangga kayak begini, rumah tangga gampang diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran, angin badai, wah segala macam bahaya. Yang kedua, jenis rumah tangga hari-hari ini dalam hubungan dengan visi, salah satu baik suami, istri atau orang tua atau anak punya visi. Tapi yang satu tidak pernah di-share. Jadi cuma simpen aja. Akhirnya yang ada dia cuma menangis sendiri. Suami saya nggak pernah mau mengerti saya. Loh, bagaimana mau mengerti saudara? Saudara nggak pernah share, hello. Istri saya tidak pernah mengerti saya. Pak, gimana istri bisa ngerti? Bapak nggak pernah share. Ya habis kalau kita share ribut. Nah itu dia. Perlu cari waktu yang tepat, cara yang tepat, suasana yang tepat. Itu yang saya bilang, art to be wife or art to be husband, ya kan? Jadi itu seninya. Bagaimana? Sama kayak pedagang lah gitu. Pedagang kan juga kadang-kala gitu. Dia jual sesuatu, pembelinya nggak mau beli. Tetapi kan dia nggak bisa bilang, ya udah kalau nggak mau beli ya udah gitu. Kan nggak bisa. Ada seninya kan. Bagaimana membujuk, bagaimana mungkin nggak langsung barang, ngobrol dulu, jaga komunikasi dulu sampai suasana manis, baru kemudian nih kayaknya ibu cocok deh ini. Ya kan? Kalau orang demi jualan saja bisa punya seni kok untuk membuat dagangannya laku, apalagi kita yang memang tulus kok pengen membangun keluarga dalam suasana sorga. Kenapa kita nggak belajar memahami istri, belajar memahami suami, art to be husband and art to be wife. Oh, saya berdoa keluarga saudara senantiasa dalam suasana sorga. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Kita buat langkah profetik kita ya, taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, keluarga saya. Sekali lagi sama-sama bilang keluarga saya dalam suasana sorga. Amin. Sekali lagi boleh ya, keluarga saya dalam suasana sorga. Haleluya. Yang terakhir sekali lagi ya, keluarga saya dalam suasana sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, keluarga yang sama sekali nggak punya visi. Yang kedua, salah satu punya visi but never share. Dan yang ketiga, salah satu punya visi, coba di-share dan ribut. Akhirnya either salah satu memang nggak punya visi, atau salah satu pokoknya nggak setuju. Iya kan? Jadi share ribut. Karena yang satu pokoknya nggak setuju aja. Iya kan? Pokoknya asal lain aja. Atau yang satu memang sama sekali nggak punya visi. Atau yang bagian sharingnya nggak share dengan cara yang tepat, bahasa yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan pentingnya seninya, ya kan? Yang keempat, apa jenis rumah tangga harian dalam hubungan dengan visi? Keduanya memiliki visi yang di-share secara dewasa, saling mengalah, sehingga mulai dari my vision berubah menjadi our vision. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang penting. Dua-dua punya visi, di-sharekan secara dewasa, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Mereka saling mengalah, mereka saling mengerti, mereka saling berdoa, mereka saling mengisi, sampai akhirnya dari my vision berubah menjadi our family vision. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya kemudian pelajari kapan waktu yang tepat untuk membicarakan visi. Ini penting juga. Karena ada banyak keluarga yang sudah nggak peduli. Sekarang sehingga saya perhatikan ada banyak keluarga yang mungkin betul nggak bercerai, tetapi udah nggak ada kebahagiaan, canda ceria, sukacita sudah hilang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur. Kami menikah dari tahun 92 dan itu berarti 23 tahun kami sudah menikah. Dan sukacita keluarga kami buat saya
tetap luar biasa. Kami tetap dapat bercanda ceria segar, sehingga saya selalu merasa, saya seringkali share sama istri saya, dan saya juga share sama anak-anak saya, Papa tidak pernah merasa bahwa kalian tuh seperti udah 22 tahun, 18 tahun, atau 13-14 tahun. Papa merasa masih seperti kayak awal-awal pernikahan kita, di mana semua terasa sukacita, ya kan? Dan itu sebabnya saya bangga dengan ketiga anak saya bangga dengan istri yang Tuhan berikan. Kita dari SMA pacaran bersama, kemudian kita lulus bersama, kita kuliah bersama, kemudian kita sekolah teologi bersama, kita diwisuda bersama, jadi pendeta bersama, mengembalakan gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship juga bersama-sama, ya kan? Dan hari ini saya percaya berkat luar biasa ini Tuhan mau kerjakan terus buat kita. Karena itu kapan waktu yang tepat untuk membicarakan visi? Yang saya pelajari, waktu pacaran sudah mulai ke arah serius, itu waktu yang tepat untuk membicarakan visi. Jadi jangan ketemu orang langsung bicara visi. Waktu pacaran mulai ke arah serius, itu bicara visi. Atau di awal-awal bulan madu. Kalau belum sempat waktu ngomong waktu pacaran, minimal di awal bulan madu. Jadi bulan madu itu bukan hanya membacakan puisi. Kalau abang jadi baju, kamu jadi kancingnya. Yeah. Kalau kancingnya putus, kalau abang jadi layang-layang, kamu jadi benangnya. Terus kalau putus, ya nyangkut dong di pohon orang. Aneh-aneh aja lu. Nah, saudara, gue kasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama di waktu pacaran, yang kedua, iya kan, bisa juga di masa-masa awal bulan madu, iya kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau belum? Jadi buat saudara-saudara yang belum menikah, khotbah hari ini adalah khotbah pengajaran buat setiap saudara, supaya saudara tidak salah memasuki pernikahan, iya kan. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau belum? Apa itu berarti terlambat? Jawaban saya, tidak ada yang terlambat. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi gimana pendeta caranya? Kalau gitu mulailah sekarang. Ya tapi pernikahan saya udah 40 tahun, nggak apa-apa. Mulai ngomong, oke. Mungkin visi kita selama ini nggak jelas. Atau mungkin setelah udah menikah 11 tahun, nggak apa-apa. Yang penting kembali, build up your vision. Karena waktu visi kuat, maka untuk seterusnya menghadapi apapun, rumah tangga silakan bertahan, haleluya. Nah, apa visi-visi yang harus kita bahas? Yang pertama, visi tentang masa depan dan usia lanjut, itu dulu. Ini rumah tangga kita mau dibawa kemana? Iya kan, sama seperti lagu, hendak dibawa kemana hubungan kita. Itu orang pacaran. Tetapi ini rumah tangga kita mau dibawa kemana? Iya kan? Apakah rumah tangga yang bisa saling mengampuni? Ataukah rumah tangga yang harus teratur, ini A, B, C, D? Ataukah rumah tangga yang lebih santai, ya kan? Jadi kita bangun visi untuk ke depan ini bagaimana, ya kan? Nanti usia lanjut kita tuh gimana? Karena apa? Karena kita tahu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya tapi kan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Betul. Saya tidak bilang bahwa kita harus sibuk untuk yang usia lanjut kita, tetapi minimal kita prepare the way, ya kan? Kita kira-kira usia lanjut apa? Melayani Tuhan. Kita usia lanjut mau di kampung, ya kan? Kita mau usia lanjut di luar negeri misalnya. Kita mau usia lanjut bangun orphanage, bangun panti asuhan, bangun rumah orang-orang jompo, apa gitu ya kan. Sehingga istri-istri nggak kaget-kaget. Nanti tiba-tiba sudah pensiun, cari tanah, tiba-tiba bangun panti asuhan. Kaget saudara, ya kan. Nah, itu dia yang perlu kita mengerti, ya kan. Yang kedua, visi apa yang harus kita bahas? Visi tentang anak-anak. Jadi kita ngomong dulu yang jauh dulu, supaya jelas semuanya, ya kan. Nah, baru selanjutnya visi tentang anak-anak, mulai dari cara mendidik kita, pendidikan hingga apa yang kira-kira jadi dengan anak kita, karakter dan sifat, model apa yang kira-kira dia mau bawa dari kita. Ya dong. Misalnya, Tuhan, saya mau anak saya yang pertama karena dia anak sulung. Anak sulung harus kita persembahkan kepada Tuhan. Mau dia laki, mau dia perempuan, pokoknya saya mau serahin kepada Tuhan, misalnya. Saya dengan istri saya dari pertama, kita membangun, kita bilang, Tuhan, kita mau anak-anak kita melayani Tuhan. Kalau bisa full time, why not? Kalau tidak bisa semua full time, minimal anak sulung kami. Itu sebabnya saya bangga memuji Tuhan, bahwa Geren tadinya mau sekolah psikologi, tetapi kemudian Tuhan jamah hatinya, dan dia bilang, saya mau melayani Tuhan 100%. Wow, saudaraku, karena visi saya dan istri saya sama, indah saudara.
Lalu kedua, anak kami, visinya juga sama. Mereka harus melayani Tuhan. Kalau Tuhan bisa panggil mereka full time, why not? Tapi kalau Tuhan panggil di bagian apapun silahkan. Tetapi yang pasti visi kami, mereka harus melayani Tuhan. Karena itu di samping kami berdoa, saya juga share kepada jemaat sekalian untuk mendoakan keluarga kami supaya anak-anak kami semua melayani Tuhan. Dalam panggilan mereka, dalam karya mereka, tapi harus melayani Tuhan. Nah, lalu kita mulai didik, karakter apa yang mereka harus miliki. Saya dididik dari keluarga yang keras. Papa saya Ambon Manado Jerman, mama saya Belanda Jerman Polandia. Wah, kita dididik keras. Dari kecil ayah saya kalau pukul anaknya, wah, kadang-kadang sampai harus lihat darah dulu baru stop. Iya kan, saya sama kakak saya kalau berantem harus langsung dikasih sama papa saya satu golok, satu lagi pedang. Bacok-bacokan. Kita dididik dengan keras, darah menjadi biasa di keluarga kami. Itu sebabnya saya pernah takut dengan apapun. Dari kecil saya udah biasa melihat darah. Papa saya sebagai karate Black Panther, dia didik kita. Ini kalau berantem sama orang harus begini, harus begini, harus begini. Waduh, kita laki-laki tiap hari harus pukul tembok, ya kan? Supaya berani katanya gitu, berani. Waduh, minta ampun. Tetapi istri saya dididik dengan karakter yang lebih biasa. Dari keluarga yang lebih memanjakan anak-anaknya. Sehingga istri saya dibesarkan sebagai pribadi yang lebih lembut dan terarah, saudara-saudara. Nggak seperti saya modelnya. Iya kan? Tetapi kemudian kita mulai bahas bagaimana kita mau didik anak-anak kita. Sehingga cara istri saya mendidik dan cara saya mendidik selalu tidak akan ada perbedaan. Kenapa? Karena kita udah ngomong dari pertama. Sehingga nggak ketika istri saya memarahi anak saya atau istri saya memarahi anak lalu saya komplain, lalu saya menegur anak saya, istri saya komplain. Sudah bagi tugas bagaimana cara istri saya mendidik anak, bagaimana cara saya, bagaimana sikap seorang ayah, bagaimana sikap seorang ibu. Karena kita sharing bersama, maka anak-anak kita dapat terbangun dengan baik. Nah, selanjutnya visi yang harus kita bahas, visi tentang hubungan dengan keluarga, masyarakat, dan pelayanan. Iya kan? Ada yang fokusnya, sudahlah kita nggak usah terlalu banyak di gereja. Yang penting pokoknya kita jadi berkat di masyarakat. Sebagian lagi berkata, bagaimana kita mau jadi berkat di tengah masyarakat? Keluarga kita juga banyak yang belum bertobat, kita layani mereka dulu deh gitu. Tapi sebagian yang bilang, walaupun keluarga kita banyak yang belum bertobat, kita fokus aja di gereja deh. Nanti Tuhan sendiri kok yang juga bisa menjamah mereka gitu. Jadi masing-masing harus punya fokusnya, masing-masing harus punya visinya. Jadi kalau istri pelayanan, jangan suami, lu nggak urus anak, cuma pelayanan lu. Betul. Pelayanan penting, tapi urus anak kan juga penting, iya kan? Tetapi kalau fokusnya juga banyak di pelayanan, maka anaknya juga dibawa, dididik, diajar untuk juga terlibat dalam pelayanan. Nah ini, visi-visi seperti ini harus jelas. Dan selanjutnya, visi tentang keuangan dan kebahagiaan. Iya kan? Jadi maksudnya kita mulai atur, uang ini gimana? Ada banyak suami istri yang kalau suaminya bayar per bulan, istrinya ngamuk. Ada banyak keluarga yang istri mau bayar per bulan, mesti diam-diam sama suaminya. Bahkan sambil ngirim ke pendeta, bilang lagi, pendeta jangan kasih tahu suami saya, jangan taruh di warta ya untuk bilang terima kasih ya. Nanti suami saya tahu saya kasih perpuluhan. Ngeri nggak saudara-saudara? Iya kan? Ketika masing-masing sudah punya visi yang jelas dalam keluarga tentang keuangan dan makna kebahagiaan. Ada banyak orang, ya udah pokoknya kalau makna kebahagiaan itu kalau kita bisa ke mall. Lu nggak bisa dong. Masa cuman spending money baru bisa bahagia ya kan? Apa nggak bisa? Makan bersama di keluarga, jalan-jalan di taman, kejar-kejaran bersama, main bola bersama, lalu bahagia. Ketika kita tahu bahagia doesn't need to relate with money. Kebahagiaan gak selamanya harus berhubungan dengan uang. Maka saya sebut rumah tangga itu betul-betul mengalami kebahagiaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat gereja kita. Karena jarang sekali saya ngikuti banyak ibadah-ibadah minggu. Dari mulai saya baru bertobat di umur 9-10 tahun, ya kan? Saya ikuti kebaktian minggu, dan kebaktian minggu banyak bicara mujizat, kuasa Allah, tetapi nggak masuk pada inti kebahagiaan keluarga. Baru setelah keluarga itu mau cerai, baru didoain sama pendeta. Saya pikir, walaupun belum terlambat, tetapi it's kind like late. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau lihat gereja yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan punya dasar yang sangat kuat, dasar firman yang kuat, dasar mujizat yang kuat, dasar pengurapan yang kuat, tapi dasar membangun keluarga juga harus kuat. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kelihatannya serial ini kelihatan serial yang agak lebih berat lagi dari serial-serial sebelumnya. Tetapi saya mau jemaat terus belajar. Sehingga di satu sisi engkau bisa membangun keluargamu bahagia. Tetapi di sisi yang lain engkau bisa memberi nasihat kepada orang lain untuk membangun keluarga yang bahagia. Sehingga akhirnya hidupmu jadi berkat yang luar biasa. Bahkan ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, engkau bisa jadi berkat buat banyak orang. Iya kan? Senior-senior yang sudah lanjut usia, berusia 60-70 tahun.
Sudah bisa mengajar cucu-cucu saudara, sudah bisa mengajar anak-anak saudara bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Karena di akhir zaman senjata setan sedang diarahkan kepada keluarga. Makanya jahatnya dan jeleknya orang selalu berpikir, oh masa pacaran lebih bahagia daripada masa pernikahan. Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, gereja kita, this is our church, this is our home. Di gereja kita punya prinsip, masa pernikahan harus kita buat 1000 kali lebih bahagia dari masa pacaran. Oh, berikan tepuk tangan yang benar buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan sebagai penutup saya mau tekankan, namun harus disadari, visi sehebat apapun, jika kita tidak intim dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi yang pertama, cinta harus tumbuh, karena itu pohonnya. Yang kedua, visi harus jelas, karena itu adalah akarnya. Dan yang ketiga, intim dengan Tuhan, itu adalah perawatannya. Maka keluargamu akan selalu dalam suasana sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah menerima berkat hari ini, sudah pergi ke gereja, tapi hidupmu masih jauh dari Tuhan. Maka ini saatnya untuk berkata, aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap mata dipejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Musik naikkan pujian ini bagi Tuhan. Saya percaya hari ini dia harus menjadi hari mujizat. Hari ini dia harus menjadi hari kemenangan. Hari ini, di hari ibadah kita harus menjadi hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu persis, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah dikecewakannya. Karena itu pertama, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang sedang merasa hidupmu kembali kepada hidup lama, hidupmu dalam dosa, hidupmu dalam kenajisan, hidupmu dalam hal-hal yang tidak beres. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, I don't know why, but I'm in stress. Saya nggak tahu kenapa pendeta, tapi saya sedang stres. Saya sedang bingung dalam hidup saya. Taruh tangan kanan saudara juga di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya anak muda pendeta, saya pacaran dengan orang tidak seiman, saya lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya pacaran gonta-ganti, tapi sekarang saya mau bertobat sungguh-sungguh. Taruh tangan kananmu di dada. Tuhan sedang siapkan sesuatu yang baik bagimu. Atau mungkin ada yang kau berkata, saya dengar firman Tuhan hari ini, rumah tangga saya diambang perceraian. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya suami yang kasar, saya istri yang kepala batu. Mungkin saudara berkata, rumah tangga kami going nowhere, rumah tangga kami tidak punya visi sama sekali. Taruh tangan kanan saudara di dada. Hari ini saya menyebut sebagai hari sukacita. Saya menyebut hari ini sebagai the day of solution, sebagai hari solusi, di mana ketika kita mulai membangun visi, maka keluarga kita akan dipulihkan Tuhan luar biasa. Ingat, cinta harus tumbuh, akarnya, visinya harus jelas, intim dengan Tuhan, perawatannya harus luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara berkata, Tuhan, saya mau menolong teman saya, saudara saya rumah tangganya sedang hancur. Taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara ada di ibadah hari ini, tetapi sebetulnya saudara adalah orang yang sedang selingkuh, sedang pacaran dengan suami orang, sedang pacaran dengan istri orang, sedang menyakiti hati istrimu, sedang berkhianat dalam pernikahanmu. Taruh tangan kananmu di dada, bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Setiap saya yang didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, dari Mount of Olive, dari Bukit Zaitun ini, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan sekalian. Mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam goncangan rumah tangga, mereka yang seringkali tidak mengerti bagaimana membangun visi dalam keluarga. Seringkali dalam rumah tangga sudah tidak komunikasi lagi, masing-masing cuma berpikir sendiri dengan pikirannya sendiri. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada pemulihan Tuhan buat jemaat sekalian, sehingga jemaat dipulihkan, rumah tangga kembali dalam suasana sorga, visi kembali dibangun segar, dan rumah tangga dalam berkat yang sempurna. Adik-adik muda, hamba ucapkan berkat, sehingga masa muda mereka dahsyat, mereka dapat pasangan teman hidup yang benar, dan rumah tangga yang mereka bangun penuh dengan suasana sorga. Dan rumah tangga yang sedang bermasalah dipulihkan Tuhan. Bahkan mereka yang sedang berkhianat, mereka yang sedang berzina, mereka yang sedang melakukan kesalahan dalam pernikahannya, di dalam nama Yesus diberikan pertobatan untuk kembali ke jalan yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, setiap ibadah kita juga percaya ada mujizat kesembuhan. Karena di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Kalau Yesus berkata sudah selesai, berarti kita tidak berhak untuk berkata belum selesai. Kalau sudah sakit, firman Tuhan katakan, orang percaya akan tumbang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Izinkan saya dari Mount of Olive ini berdoa buat setiap saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang meletakkan tangan kanan di bagian tubuhnya yang sakit. Kami tetap percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu berkata, oleh biru-biru-Mu kami yang percaya disembuhkan. Firman-Mu berkata, sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Firman-Mu berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau.
Itu sebabnya dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak camburan kegelapan, kami patahkan kuasanya. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Setiap jemaat sekalian, sesuai dengan imanmu jadi padamu, katakan sekarang bersama saya, oleh bilur Yesus saya sembuh. Sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya sembuh. Sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya sembuh. Haleluya, haleluya. Bapak hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat. Hamba doa firman termeterai. Rumah tangga mereka dibangun dengan visi yang jelas. Apa saja mereka jalan berhasil. Jalan-jalan mereka penuh mujizat. Mereka semakin dekat dengan Tuhan. Keluar ikatan dosa. Jadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dosa kami diampuni. Hidup kami dipulihkan. Jalan-jalan kami disertai Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.